Selamat pagi, salam Patunggilan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Senang sekali pada pagi hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu semua dalam acara Sapa Pagi GKJ Manukan. Adapun tema Sapa Pagi hari ini adalah penyerahan diri yang diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perlu kita ketahui bahwa saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, yang semakin hari semakin sulit dan semakin berat. Setiap hari Bapak Ibu sekalian kita dihadapkan pada persoalan mulai dari masalah ekonomi, ketidakpastian masa depan, belum lagi tekanan di dalam pekerjaan, masalah-masalah yang ada di keluarga, bahkan bencana alam yang seringkali terjadi pada saat ini. Semua ini membuat kita merasa cemas dan khawatir. Tetapi sebagai orang percaya, apakah kita tetap berdiri teguh dan memiliki damai sejahtera dengan kondisi dan keadaan saat ini? Ada sebuah ilustrasi seorang anak kecil ketika belajar berjalan. Ia akan jatuh dan anak kecil ini tidak akan menyerah begitu saja. Ia melihat kepada orang tuanya, mencoba mengulurkan tangan dan meminta bantuan. Dan sebagai orang tua tentu akan mengangkat dan menguatkannya serta membantu anak-anak untuk mencoba lagi terus supaya dia dapat berjalan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu sekalian. Ketika kita jatuh di dalam menghadapi tantangan hidup, kita bisa datang kepada Bapa di surga, menyerahkan diri kepadanya, dan Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan menuntun kita untuk bangkit kembali. Pertanyaannya, apakah selama ini kita juga sudah menyerahkan hidup kita pada Tuhan? Bapak Ibu bisa merenungkan sendiri-sendiri. Di Sapa Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kunci penting yang Tuhan Yesus sendiri tawarkan kepada kita tentang penyerahan diri. Dalam Matius 11 ayat 28-30, Yesus dengan penuh kasih mengundang kita yang letih dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan menemukan kelegaan. Undangan ini bukan hanya sekedar kata-kata penghibur, tapi sebuah janji dan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Penyerahan diri yang benar kepada Yesus Kristus dapat menjadikan kekuatan sejati di tengah badai kehidupan saat ini. Undangan Yesus supaya datang kepadanya ini adalah undangan bagi kita untuk menyerahkan diri. Ketika kita merasa letih, lesu dan berbeban berat oleh berbagai tantangan hidup, Yesus menawarkan dirinya sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Penyerahan diri dalam konteks ini bukan berarti kita ini pasrah tanpa melakukan apa-apa, tetapi lebih kepada sikap hati yang mengakui keterbatasan kita dan mempercayakan kendali sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita mengenali apa saja sih beban hidup di zaman saat ini. Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi, ancaman resesi, kehilangan pekerjaan, kesulitan finansial seringkali menjadi sumber kecemasan yang sangat besar. Kemudian tekanan pekerjaan dan karir, persaingan di dalam pekerjaan yang semakin ketat, tuntutan kinerja yang semakin tinggi, dan juga ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ini dapat menguras energi kita. Masalah kesehatan,
pandemi yang saat ini belum sepenuhnya usai, kemudian penyakit kronis yang mungkin saat ini di dalam kehidupan kita, kekhawatiran akan kesehatan diri dan keluarga itu menjadi beban pikiran yang sangat berat di dalam hidup saat ini terkait dengan kesehatan. Kemudian krisis hubungan, konflik di dalam keluarga kita, pertemanan yang tidak membaik, kemudian perasaan kesepian ini juga menambah beban emosional kita. Dan yang terakhir adalah kecemasan akan masa depan, ketidakpastian politik, sosial, dan lingkungan yang seringkali menimbulkan kekhawatiran tentang apa yang terjadi di masa depan. Untuk masa depan anak-anak cucu kita, ini juga menjadi kecemasan di dalam kita menyongsong masa depan. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mempunyai beban hidup yang lainnya yang bisa diungkapkan. Semua beban ini bisa membuat kita lelah secara fisik, emosional, dan spiritual. Disinilah undangan Yesus menjadi sangat relevan. Sekarang kita perlu tahu juga apa sih yang dimaksud dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Itu seperti apa? Yang pertama adalah mengakui keterbatasan diri. Bapak Ibu, penyerahan diri itu dimulai dengan mengakui bahwa kita ini tidak memiliki semua jawaban dan kekuatan untuk mengatasi semua masalah sendiri. Kita perlu menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali kita yang kita tidak bisa selesaikan. Kemudian mempercayakan kendali kepada Tuhan. Menyerahkan diri berarti kita mempercayakan hidup kita, masalah kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dan mampu menuntun kita untuk melewati setiap kesulitan. Penyerahan diri itu bersandar dalam kekuatan Tuhan. Yesus berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Penyerahan diri ini memungkinkan kita untuk berlindung di dalam kekuatan Tuhan. Tuhan yang akan memikul dan menanggung beban hidup kita. Kemudian juga belajar dari Yesus, belajar untuk selalu tenang dan rendah hati di dalam segala beban hidup yang kita hadapi. Mengalami ketenangan jiwa, Yesus juga berjanji, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Penyerahan diri membawa ketenangan batin yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Di tengah kekacauan, kita bisa memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di zaman sekarang ini, prinsip hedonisme, individualisme, dan kesuksesan yang instan menjadi tujuan atau prioritas kehidupan manusia saat ini. Inilah yang seringkali membuat kita lupa untuk mengandalkan campur tangan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri dibandingkan tunduk kepada kehendak Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, banyak anak-anak Tuhan yang mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri dibanding tunduk kepada kehendak Tuhan. Penyerahan hidup atau diri kita kepada Tuhan hanyalah slogan saja dan tidak bisa kita lakukan. Berserah itu berarti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik itu suka, baik itu duka, saat dalam masalah, penderitaan, sakit, kesulitan, ataupun dalam situasi sedang diberkati atau kita dalam keadaan sehat. Inilah yang disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup dan mempersilakan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Sekali lagi, penyerahan diri yang benar bukanlah sebagai tanda kelemahan, tapi justru merupakan tindakan iman yang kuat. Ketika kita mengakui keterbatasan kita, ketika kita mempercayakan kendali kepada Tuhan secara total, ketika kita belajar dari kerendahan hati Yesus,
Disitulah kita akan menemukan kelegaan dan ketenangan jiwa di tengah badai kehidupan dunia saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kembali beban apa yang sedang kita pikul saat ini. Apakah kita mencoba memikulnya sendiri, ataukah kita sudah menyerahkan kepada Tuhan? Mari kita datang kepada Yesus, menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepadanya. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kelegaan dan menuntun setiap langkah kita menghadapi tantangan ini. Ingatlah, kuk yang Yesus pasang itu enak dan bebannya pun ringan. Ketika kita berjalan bersamanya, kita akan menemukan kekuatan dan damai sejahtera yang sejati. Sebagai penutup, Mazmur 37 ayat 5 berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada Sapa pagi hari ini. Biarlah hari ini kami boleh belajar untuk menyerahkan diri kami secara total kepada Tuhan, sehingga dengan penyerahan diri kami, hidup kami semakin hari semakin Tuhan kuatkan, semakin kami kuatkan di dalam iman kami, sehingga kami tidak khawatir dan gentar menghadapi masalah-masalah yang semakin hari semakin berat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kami tidak mengandalkan kepada kekuatan kami sendiri, sehingga kami boleh melangkah pasti karena Engkau Allah yang sejati, yang senantiasa menuntun setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan seluruh hidup kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian Sapa pagi hari ini, kiranya menjadi kekuatan dan menjadi berkat Bapak Ibu di dalam menjalani hidup kita saat ini. Salam Patunggilan. Tuhan Yesus memberkati.